Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya lah amal saleh menjadi sempurna. Kita bisa berkumpul kembali di majelis yang mulia ini untuk mengkaji, mempelajari sejarah wanita-wanita terbaik yang pernah mendampingi Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yakni para ummahatul mukminin, ibunda-ibunda dari orang-orang yang beriman. Dan pada kesempatan di sore hari ini kita akan membahas biografi Ummul Mukminin Hafsah binti Umar bin Al-Khattab Al-Qurashiyah Al-Adawiyah, salah satu di antara istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan putri dari sahabat yang mulia Hafsah binti Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, setelah sebelumnya kita membahas biografi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan putri dari sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq, maka sekarang kita membahas istri Nabi yang merupakan putri dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan setidaknya kita bisa mengambil pelajaran berharga dari sejarah bahwasanya dua sahabat yang mulia Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma, mereka memiliki dua anak wanita yang menjadi istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ini menunjukkan dua keluarga ini insya Allah keluarga yang diberkahi. Karena tidak hanya ayahnya saja yang bersahabat, bahkan putrinya pun menjadi bagian dari keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu saja ini keberkahan tersendiri di antara hal yang sangat luar biasa yang tidak dimiliki oleh para sahabat lainnya, Abu Bakar dan Umar. Kita bahas biografi dari Ummul Mukminin Hafsah binti Umar bin Al-Khattab Al-Qurashiyah Al-Adawiyah, merujuk pada kitab terjemah dari Ummahatul Mukminin yang disusun oleh Muhibbuddin At-Tabari rahimahullahu taala. Dikatakan di sini ibunya bernama Zainab binti Maz'un bin Habib bin Wahab bin Huzafah bin Jumah. Jadi istrinya Umar yang dengannya lahir seorang wanita bernama Hafsah ini bernama Zainab binti Maz'un. Hafsah masuk Islam dan berhijrah. Sebelumnya Hafsah adalah istri dari Khunais bin Huzafah As-Sahmi. Khunais bin Huzafah As-Sahmi. Hafsah bersama suaminya hijrah ke kota Madinah. Setelah hijrah, Khunais wafat. Lalu Rasulullah SAW menggantikan Khunais sebagai suami sepulang dari perang Badar. Ya, jadi Nabi SAW menikahi Hafsah sebagai seorang janda. Sebelumnya Hafsah telah menikah dengan seorang laki-laki yang juga seorang muslim yang bernama Khunais bin Huzafah. Ya. Jadi pasangan keluarga ini berhijrah ke kota Madinah. Lalu Khunais bin Huzafah meninggal dunia saat terjadi perang Badar. Nah, setelah itu Rasulullah SAW pun menikahinya. Namun ada yang menyebutkan bahwasanya Nabi SAW menikahi Hafsah itu pada tahun 3 Hijriah. Ada yang mengatakan tahun 2 Hijriah persis setelah perang Badar. Jadi perang Badar itu terjadi pada tahun kedua Hijriah di bulan Ramadan. Nah, sisa tahun kedua Hijriah antara Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ada 3 bulan di sana yang menjadi akhir dari tahun kedua Hijriah. Nah, ada yang mengatakan di akhir-akhir tahun 2 Hijriah itu sepulang dari perang Badar, dan ada yang mengatakan di tahun ketiga Hijriah. Taib. Bagaimana kisahnya Rasulullah SAW menikahi Hafsah? Maka disebutkan di sini, diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu, Hafsah binti Umar radhiyallahu anha menjanda setelah ditinggal mati suaminya Khunais bin Huzafah As-Sahmi. Khunais termasuk salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang ikut hadir dalam perang Badar dan meninggal di Madinah. Ya, jadi di antara pasukannya Rasulullah SAW yang meninggal saat perang Badar itu adalah Khunais bin Huzafah. Khunais bin Huzafah, dan dia adalah suami dari Hafsah. Umar menuturkan, aku kemudian menemui Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lalu aku tawarkan Hafsah kepadanya. Aku berkata, jika engkau berminat, aku akan menikahkanmu dengan Hafsah. Utsman menjawab, aku fikirkan terlebih dahulu. Selang beberapa hari ia menemuiku lalu berkata, untuk saat ini aku masih belum ingin menikah. Jadi yang pertama kali ditawarkan untuk putrinya Umar adalah Utsman bin Affan. Kemudian Umar meneruskan, setelah itu aku menemui Abu Bakar As-Siddiq. Aku lalu berkata, jika engkau berminat, aku akan menikahkanmu dengan Hafsah.
Namun ia, yaitu Abu Bakar, tidak memberi jawaban apapun. Aku lebih marah, kata Umar, pada sikap Abu Bakar daripada sikap Utsman. Karena Utsman masih menjawab dan merespon. Ya. Adapun Abu Bakar tidak menjawab, tidak merespon. Maka di sini Umar merasa kesal karena anaknya ditolak ketika ditawarkan untuk dinikahi. Nah, selang beberapa hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminangnya. Lalu aku nikahkan Hafsah dengan beliau, kata Umar. Setelah itu Abu Bakar menemuiku dan berkata, sepertinya engkau marah padaku saat menawarkan Hafsah kepadaku. Namun aku tidak memberi jawaban apapun. Aku berkata, yaitu Umar, benar. Abu Bakar berkata, sungguh tidak ada sesuatu pun yang menghalangiku untuk memberi jawaban saat engkau menawarkan Hafsah kepadaku. Hanya saja aku pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut-nyebutnya. Dan aku tidak akan menyebarkan rahasia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai saja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebut-nyebutnya, tentu aku akan nikahi dia, yaitu Hafsah. Tapi para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kisah ini cukup masyhur, cukup dikenal dalam sejarah persahabatan Abu Bakar, Umar, Utsman bin Affan, dan juga sekaligus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak seorang Umar ibn al-Khattab menawarkan putrinya kepada orang-orang saleh. Dan ini diantara kebiasaan yang mungkin saat ini jarang kita temui. Ya, rata-rata kita membiarkan putri-putri kita mencari jodohnya sendiri. Setelah itu baru kita screening. Setelah itu baru kita pertimbangkan. Jadi anak kita nyari jodohnya sendiri, lalu kita dikenalkan, lalu kita pertimbangkan. Nah, Umar bin Khattab justru yang proaktif untuk mencarikan putrinya jodoh. Ini menunjukkan semangat seorang ayah untuk kebaikan putrinya. Dan yang ditawarkan kepada untuk dinikahi atau untuk menikahi putrinya adalah orang-orang mulia. Yang pertama Utsman bin Affan, yang kedua Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Mungkin ada yang bertanya, kenapa enggak langsung ditawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka wallahu a'lam bishawab. Bisa jadi Umar merasa sungkan, merasa malu, karena mungkin merasa tidak pantas putrinya dinikahi oleh seorang rasul. Bisa jadi, meskipun kita tidak tahu alasan sesungguhnya. Yang jelas Umar ibn Khattab menawarkan kepada Utsman. Ini menunjukkan kesalehan Utsman. Dan juga setelah itu ditawarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Namun ternyata keduanya menolak. Utsman beralasan tidak sedang ingin menikah. Nanti akan kita sampaikan kisah yang lain. Ternyata juga sama alasannya dengan Abu Bakar. Abu Bakar beralasan tidak ada komen awalnya. Namun setelah Hafsah dinikahi oleh Rasulullah SAW, barulah Abu Bakar menyebutkan alasannya tidak merespon tawaran Umar. Ternyata karena Abu Bakar mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW itu berminat pada Hafsah. Dan lihat ya, kesetiaan yang luar biasa dari seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, mendahulukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada dirinya. Ya, berbeda dengan orang di zaman sekarang yang mereka saling, apa bahasa anak muda, saling menikung kan gitu ya. Meskipun tidak dilarang, selama janur kuning belum melengkung, maka seorang wanita kalau belum dilamar siapapun, maka laki-laki manapun bisa masuk mengajukan dirinya melamar.
Ya. Dan ini momen yang luar biasa. Ditawari untuk melamar putrinya. Jadi ini hal yang bisa kita katakan ya tidak terduga bagi Abu Bakar. Dan Abu Bakar sendiri sebenarnya berminat, tapi kesetiaannya dan demi mendahulukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Abu Bakar rela tidak komentar. Perhatikan di sini. Dengan Abu Bakar tidak berkomentar, dia selamat dari berbagai perkara. Kalau dia ngomong tidak mau, maaf saya sedang tidak mau untuk menikah, padahal sebenarnya dia ingin menikahi Hafsah, berarti dusta. Tapi kalau dia mengatakan iya saya ingin menikah, tapi nanti tunggu dulu ya, kalau Rasulullah SAW nggak jadi, maka ini juga masalah. Ya, maka dari itu Abu Bakar diam, tidak komentar. Ini selamat. Nah, baru setelah itu terungkap ternyata alasannya mendahulukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini termasuk di antara praktek, yaitu tanda-tanda seseorang yang merasakan manisnya keimanan. Di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 perkara yang apabila 3 perkara ini ada pada diri seseorang, maka ia akan merasakan manisnya keimanan. Yang pertama adalah an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Tatkala ia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibanding dirinya sendiri. Lihat Abu Bakar mempraktekkan hadis ini. Dia lebih suka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan kenikmatan ini. Dia lebih ridha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan kehormatan ini. Dan ternyata benar, Rasulullah SAW pun setelah itu menikahi Hafsah. Baik. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, diriwayatkan dalam kisah yang lain dari Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullahu taala, salah seorang tabi'in, ia berkata, Utsman radhiyallahu anhu menduda setelah ditinggal wafat Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang tadi kita sampaikan, yaitu sisi lain dari Utsman. Kenapa Utsman itu menolak penawaran dari Umar untuk menikahi putrinya Hafsah? Jadi sebenarnya Utsman itu juga sedang menduda setelah ditinggal wafat Ruqayyah. Ruqayyah adalah salah satu putrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, putri dari Rasulullah SAW dan Khadijah radhiyallahu anha. Sedangkan Hafsah binti Umar bin Al-Khattab menjanda setelah ditinggal wafat suaminya. Nah, dari sini maka sebenarnya cocok, ya, ketika Umar menjodohkan Hafsah dengan Utsman, itu kondisinya sebenarnya ideal. Utsman itu duda, Hafsah itu janda. Ya, makanya Umar berinisiatif untuk menikahkan putrinya dengan Utsman. Nah, suatu ketika Umar berpapasan dengan Utsman, lalu Umar berkata, "Apakah engkau berminat menikahi Hafsah?" Nah, ini. Maka Utsman sudah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut-nyebut tentang Hafsah, sehingga Utsman tidak memberikan jawaban apapun. Dalam riwayat yang lain atau riwayat yang tadi kita sebutkan, Utsman menolak. Ya. Nah, lantas Umar radhiyallahu anhu pun lantas menyampaikan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi berkata, "Apakah engkau mau yang lebih baik dari itu? Aku akan menikahi Hafsah dan Utsman menikahi wanita yang lebih baik dari Hafsah, yaitu Ummu Kulthum." Siapa Ummu Kulthum? Putri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Diriwayatkan oleh Abu Umar dan ia berkata hadis ini sahih. Baik.
Jadi sisi lain atau riwayat lain tentang pernikahan Nabi SAW dengan Hafsah, ya, sisi riwayat yang lain bahwasanya Umar bin Khattab ketika menawarkan putrinya untuk dinikahi Utsman bin Affan, Utsman menolak. Dan kenapa Utsman menolak? Karena Utsman tahu kalau Rasulullah SAW berminat dengan Hafsah. Nah, tapi Utsman tidak bilang. Utsman menolak atau diam saja. Nah, respon dari Utsman ini diadukan kepada Rasulullah SAW. Ya, bahasa kita ya mungkin Umar curhat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Utsman ini saya tawari putri saya kok ternyata nggak jawab, nggak ngerespon. Nah seperti itu. Maka Rasulullah SAW pun memberikan satu solusi yang lebih baik. Bagaimana kalau sekiranya Hafsah untuk saya dan Utsman saya nikahkan dengan putri saya yang lain yaitu Ummu Kulthum. Dan inilah yang terjadi ada akhirnya. Nah, perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tadi Utsman itu menduda setelah ditinggal mati siapa? Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Ruqayyah meninggal, maka Utsman pun mendapatkan putri Nabi yang lain yang bernama Ummu Kulthum radhiyallahu taala anhu. Jadi Utsman adalah seorang sahabat yang menikahi dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Utsman itu memiliki julukan Dzunnuraini, ya, Dzu an-Nuraini, pemilik dua cahaya. Jadi di antara keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dia menikahi dengan dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat para jamaah sekalian, enggak boleh dinikahi secara berbarengan karena ada larangannya. Wa an tajma'u bainal ukhtaini, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kalian dilarang untuk mengumpulkan antara dua saudari. Poligami boleh-boleh saja, tetapi kalau itu yang menjadi madu adalah saudarinya istri, maka nggak boleh. Tapi kalau istri yang pertama sudah meninggal misalnya, lalu menikahi adiknya atau kakaknya, maka ini diperbolehkan. Dan inilah yang terjadi pada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Setelah dia ditinggal mati Ruqayyah, maka dia pun menikahi Ummu Kulthum. Nah, sedangkan Rasulullah SAW menikahi Hafsah bintu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Taib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak banyak sebenarnya biografi tentang Hafsah ini ya. Tidak banyak. Namun di sini ada salah satu momen yang cukup menarik, bahwasanya Hafsah ini sempat pernah diceraikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau sebagian riwayat yang lain akan diceraikan. Jadi ada yang mengatakan sudah diceraikan lalu dirujuk, ada yang mengatakan akan diceraikan tapi akhirnya enggak jadi. Diriwayatkan dari Qais bin Zaid bahwa Nabi SAW menceraikan Hafsah. Nah ini berarti versi yang pertama. Jadi sudah diceraikan. Lalu dua paman Hafsah, Qudamah dan Utsman, ya, keduanya adalah putra Maz'un, masuk menemui Hafsah. Jadi kalau nggak salah ini saudara dari ibunya Hafsah. Nah, jadi ibunya Hafsah bernama Zainab binti Maz'un. Nah, Zainab ini punya dua saudara laki-laki yang bernama Qudamah dan Utsman. Ya, jadi Hafsah ini ponakannya dua orang ini. Nah, lalu dua pamannya Hafsah ini masuk menemui Hafsah. Hafsah berkata, "Demi Allah, aku tidak pernah kenyang hingga beliau menceraikanku." Tidak lama Nabi SAW datang, lalu Hafsah mengenakan hijab. Beliau kemudian bersabda, yaitu Nabi SAW, "Qala li Jibrilu," Jibril berkata kepadaku, "Raji' Hafsata," ya, rujuklah Hafsah.
fa innaha sawwamatu qawwamatu wa innaha zaujatuka fil jannah. Rujuklah Hafsah karena dia adalah wanita yang rajin puasa dan senantiasa rajin sholat malam, dan sesungguhnya ia adalah istrimu nanti di surga. Nah ini ya. Jadi Nabi SAW mendapatkan kabar dari malaikat Jibril, ya, instruksi untuk merujuk Hafsah, dan akhirnya pun merujuk Hafsah. Taib. Diriwayatkan dari Ammar bin Yasir, ini riwayat yang lain ya, versi yang lain, radhiyallahu anhuma, ia berkata Rasulullah SAW bermaksud menceraikan Hafsah. Ini versi kedua. Jadi ada niatan untuk menceraikan Hafsah. Maka Jibril alaihissalam datang dan berkata, jangan kau ceraikan, iya, karena ia adalah wanita yang rajin puasa dan rajin sholat malam, dan ia adalah istrimu di surga. Ala kulli hal ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dua riwayat atau dua versi ini ya mungkin bisa kita cari titik temunya. Namun yang paling penting, singkat cerita, Hafsah akhirnya tidak jadi dicerai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau Hafsah akhirnya dirujuk kembali oleh Rasulullah SAW. Artinya sampai meninggal dunia Hafsah adalah istri sahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti itu. Nah, kemudian disebutkan di sini pula rujuknya Hafsah kepada Rasulullah SAW, atau Rasulullah SAW merujuk kembali Hafsah, ini merupakan bentuk rahmat terhadap Umar, bentuk kasih sayang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceraikan Hafsah binti Umar. Berita itu pun sampai kepada Umar, lalu Umar mengeluarkan tanah, menaburkan tanah di atas kepalanya, lalu berkata, Allah tidak lagi mempedulikan Umar dan putrinya setelah hari ini. Jadi Umar sedih, merasa dirinya tidak berharga di sisi Allah, sampai-sampai dia menaburkan pasir di atas kepalanya, tanda kalau dia itu orang yang sia-sia. Nah, keesokan harinya Jibril turun menemui Nabi SAW dan berkata, Allah memerintahkanmu untuk merujuk Hafsah binti Umar sebagai rahmat untuk Umar. Nah ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi yaitu Rasulullah SAW pada akhirnya merujuk Hafsah binti Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dengan demikian Hafsah pun menjadi istri sahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga meninggal dunia. Taib. Ada satu kisah yang disebutkan di sini, tapi saya ingin memastikan dulu apakah hadisnya sahih, yaitu tentang tafsir ayat dari surat At-Tahrim yang ketiga. Allah berfirman, wa id asarran nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha. Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang istrinya, yaitu Hafsah, suatu peristiwa. Ada beberapa versi tentang yaitu sebab diturunkannya ayat ini. Taib, ternyata disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir radhiyallahu rahimahullahu taala. Jadi enggak apa-apa kita bacakan kisahnya.
Kita merujuk versinya tafsir di dalam Ibnu Katsir, ya, di dalam tafsir Ibnu Katsir dinukil dari Ibnu Jarir rahimahullah taala. Jadi Ibnu Jarir berkata, telah mengabarkan kepada kami Sa'id bin Yahya, telah mengabarkan kepada kami ayahku, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ishaq dari Zuhri, dari Ubaidillah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas. Ya, dari Ibnu Abbas ia berkata, qultu li Umar bin Al-Khattab manil mar'atani. Aku bertanya kepada Umar bin Khattab, siapakah dua wanita yang disebut dalam ayat tersebut? Yaitu wa'id asarran nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha. Dan ingatlah ketika Nabi merahasiakan suatu pembicaraan kepada sebagian istri-istrinya. Jadi ada istri Nabi yang diberi kabar rahasia, kan gitu. Maka Ibnu Abbas bertanya kepada Umar, siapakah wanita yang mendapatkan kabar rahasia tersebut? Maka kata Umar, Aisyah dan Hafsah. Wa kana bad'ul hadithi fi sya'ni ummi Ibrahim al-Qibtiyah. Dan awal atau asal muasal ya berita rahasia ini adalah tentang Ummu Ibrahim Al-Qibtiyah. Siapa dia? Budaknya Nabi SAW yang bernama Mariyah. Ya, Mariyah Al-Qibtiyah. Mungkin kita pernah dengar ya. Dia itu budaknya Nabi SAW, bukan istri. Dan budak itu dihalalkan untuk dikumpuli oleh majikannya. Nah, Maria Al-Qibtiyah ini dikumpuli oleh Nabi SAW dalam satu hari. Fi baiti Hafsata fi naubatiha. Di rumahnya Hafsah dan di jatah bermalamnya Hafsah. Ada yang mengatakan Hafsah sedang keluar, ada urusan. Maka Nabi SAW mengumpuli Maria Al-Qibtiyah di sana. Fawajadat Hafsatu, maka Hafsah pun mendapati Nabi SAW. Jadi Nabi sudah menyelesaikan hajatnya, ternyata Hafsah mengetahuinya. Faqalat, maka Hafsah berkata, ya Nabi Allah, laqad ji'ta ilayya syai'an ma ji'ta ila ahadin min azwajik. Ya Rasulullah, Anda telah melakukan sesuatu yang tidak pernah Anda lakukan kepada seorang pun dari istri-istrimu. Fi yaumi wa fi dhawri wa ala firashi. Engkau telah berkumpul dengan Maria Al-Qibtiyah di hari jatahku dan di waktuku dan juga di rumahku. Ya. Qal, maka Rasulullah mengatakan, ala tardaina an uharrimaha fala aqrabaha. Wahai Hafsah, apakah engkau ridha sebagai gantinya aku akan mengharamkan Maria ini untukku? Jadi setelah ini aku tidak akan berkumpul lagi dengan Maria dan aku tidak akan mendekatinya. Qalat bala, maka Hafsah pun setuju, baik kalau demikian. Faharramaha wa qal, maka Rasulullah pun mengharamkan Maria untuk dirinya dan berkata, la tazkuri dzalika li ahadin. Maka jangan kau sampaikan berita ini kepada seorang pun. Fa dzakarathu li Aisyata fa azharahu Allahu alaihi fa anzalallah ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak yabtaghi mardata azwaji. Ya, jadi setelah Hafsah itu mendapatkan timbal balik dari Nabi SAW, maka Hafsah pun menceritakan hal ini kepada Aisyah. Dan disinilah diturunkan ayatnya, yaitu di dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan demi meraih mencari keridhaan istri-istrimu? Ya, mengumpuli budak itu halal bagi seorang majikan. Maka kalau diharamkan demi untuk meraih keridhaan istrinya, ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mungkin sebagian kita mengetahui sababun nuzul yang lain, yaitu dari kisah madu.
Ya, jadi Nabi pernah meminum madu di salah satu rumah istri beliau. Lalu ternyata hal ini membuat iri istri yang lain. Ya, disindir, kok baunya nggak enak ini ya, bau apa ini? Jadi ada istri Nabi yang mengatakan demikian. Padahal bau madu itu enak. Bau madu itu bukan tidak sedap, tapi karena menyindir, maka Nabi merasa jangan-jangan ini karena bau madu yang aku minum di rumah istriku sebelumnya. Setelah itu Nabi pun mengharamkan madu selama-lamanya, tidak minum madu di rumah istri tersebut. Lalu turunlah ayat ini. Nah, jadi ada dua versi ya jamaah sekalian sababun nuzul dari ayat ini. Yang pertama tadi kisahnya Hafsah yang mendapatkan yaitu yang diperintah untuk merahasiakan pemberitaan ini dengan syarat Rasulullah SAW mengharamkan Maryah Al-Qibtiyah selama-lamanya untuk dirinya dengan syarat Hafsah tidak cerita kepada orang lain ya kejadian tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Jadi bisa kita simpulkan di antara keutamaan Hafsah adalah dia di antara sebab diturunkannya ayat yang mulia ini. Taib, kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagian terakhir dari biografi Hafsah, karena sekali lagi tidak banyak ya biografi yang atau kejadian-kejadian yang ada pada diri Hafsah yang disebutkan di sini. Nah, di sini ada keterangan tentang keluarga Hafsah yang menghadiri perang Badar. Kalau kita lihat jumlahnya itu banyak jemaah sekalian. Nah, di antara keluarga Hafsah radhiyallahu anha yang menghadiri perang Badar ada ayahnya Umar bin Khattab, ada pamannya dari jalur ayah Zaid, ada suaminya yang saat itu masih belum meninggal Khunais bin Hudzafah, dan paman-pamannya dari jalur ibu ada Utsman, ada Abdullah, ada Qudamah, ya, dan ada lagi As-Sa'ib bin Utsman sepupunya sendiri. Jadi ada 7 orang pejuang Badar yang memiliki hubungan kerabat dengan Hafsah. Ya, jadi bisa kita katakan Hafsah ini dikelilingi oleh keluarga yang sangat pemberani, keluarga yang punya keutamaan yaitu menjadi pejuang Badar. Taib, dan yang terakhir Al-Waqidi rahimahullah berkata, Hafsah wafat pada bulan Sya'ban tahun ke-45 Hijriah pada masa khilafah Muawiyah bin Abi Sufyan dalam usia 60 tahun. Nah, berarti kan masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari sini bisa kita mencoba menelusuri usia berapakah Hafsah dinikahi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil versi pertama, yaitu wafat tahun 45 Hijriah. Anggaplah Hafsah itu wafat di tahun 45 Hijriah dalam usia 60 tahun. Nah, gimana cara ngitungnya? Usia beliau ketika dinikahi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara menghitungnya? Tadi kita sudah sebutkan di antara momen sejarah yang tercatat, Nabi menikahi Hafsah setelah perang Badar. Dan perang Badar itu tahun kedua Hijriah. Berarti tinggal dikurangi tinggal dikurangi 45 Hijriah ya, 45 Hijriah tahun wafatnya dengan tahun kedua Hijriah. Berapa? 43 tahun. Jadi Nabi SAW atau Hafsah menikah dengan Nabi SAW sampai meninggal dunia. Beliau itu menghabiskan waktu 43 tahun. Ya, 43 tahun. Jadi setelah menikah dengan Nabi SAW, usia Hafsah yang tersisa itu 43 tahun. Nah, sekarang usianya Hafsah ketika meninggal berapa tadi? 60 tahun. Berarti 60 dikurangi 43, ketemunya 17 tahun.
Jadi masih muda. Ya, meskipun janda tapi masih muda. Ini versi pertama yang menyebutkan kalau Hafsah itu meninggal pada tahun ke-45 Hijriah. Namun ada lagi yang berpendapat Hafsah itu meninggal pada tahun 41 Hijriah. Ya, ada yang mengatakan Hafsah itu meninggal pada tahun 41 Hijriah. Maka sama, tinggal kita kurangi lagi. Kalau 41 dikurangi 2 Hijriah, yaitu perang Badar, atau kita ambil yang 3 Hijriah. Jadi Nabi menikahi Hafsah setelah tahun ketiga Hijriah. Jadi beberapa bulan setelah perang Badar. Biar mungkin usianya selisihnya lebih sedikit gitu ya. Jadi 41 tahun dikurangi 3. Berapa ketemunya? 38 tahun. 38 tahun. Nah, sekarang usia wafatnya Hafsah disebutkan 60 tahun. 68 dikurangi 38. Berapa usianya? 22 tahun. Nah, jadi ada 2 kemungkinan. Nabi menikahi Hafsah di usia 17 tahun atau menikahi Hafsah di usia 22 tahun, atau bahkan mungkin 21 tahun. Ada mungkin dinikahi setelah perang Badar tahun kedua Hijriah. Ala kulli hal, mau usia 17 atau 21 atau 22, ini masih muda atau sudah tua? Jelas masih muda. Ya. Jadi meskipun Nabi SAW menikahi janda, tapi tidak apa? Tidak tua. Yang tertua kalau tidak salah ingat adalah siapa yang pernah kita bahas sebelumnya, kalau nggak salah itu istri Nabi SAW sebelum Aisyah, setelah Khadijah. Subhanallah ya. Khadijah, kemudian Aisyah. Oh, belum kita bahas berarti ya. Tapi belum kita bahas. Setelahnya Hafsah, Ummu Habibbah, Ummu Salamah, Saudah. Ini Saudah bintu Zam'ah. Ya, Saudah bintu Zam'ah. Inilah istri Nabi SAW yang bisa dikatakan yang paling tua saat dinikahi Nabi SAW. Yang lainnya masih relatif muda, termasuk diantaranya Hafsah radhiyallahu ta'ala anha. Taib, inilah masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah tentang Hafsah. Karena biografinya cukup singkat, maka kita lanjutkan pada biografi istri Nabi berikutnya, Ummul Mukminin Ummu Salamah binti Zadur Raqab. Ummu Salamah binti Zadur Raqab. Taib, Ummu Salamah ini nama aslinya adalah Hindun. Ada yang mengatakan nama aslinya adalah Romlah. Namun dikatakan pendapat pertama lebih tepat, Hindun bintu Abi Umayyah. Ya. Dan nama Abu Umayyah adalah Huzaifah. Dan dia dikenal sebagai Zadur Raqib, yaitu salah seorang di antara orang-orang Quraisy yang dikenal dermawan. Jadi Ummu Salamah ini adalah anak tokoh Quraisy yang dermawan. Sedangkan ibunya adalah Atikah binti Amir bin Rabi'ah bin Abdul Muttalib. Ada yang mengatakan demikian. Nah, kemudian sebelum dinikahi oleh Nabi SAW, Ummu Salamah ini istrinya Abu Salamah. Ya, Ummu Salamah ini istrinya Abu Salamah. Dan Abu Salamah sendiri ini adalah saudara sesusuannya Hamzah dan juga Rasulullah SAW. Jadi 3 orang ini, Abu Salamah, kemudian Hamzah bin Abdul Muttalib, kemudian Rasulullah SAW adalah saudara sepersusuan. Kalau Hamzah sendiri pamannya Rasul SAW.
Jadi sudah paman juga saudara sesusuan, ya. Nah, sedangkan Abu Salamah ini tidak ada hubungan darah yang dekat dengan Nabi SAW, tapi dia saudara sepersusuan. Nah, mereka bertiga ini disusui oleh seorang wanita yang bernama Thuwaibah Maula Abu Lahab. Ya, Thuwaibah budaknya atau bekas budaknya Abu Lahab. Nah, jadi mantan suaminya Ummu Salamah ini ternyata saudaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam sepersusuan. Taib. Kemudian di sini disebutkan hijrahnya Ummu Salamah ke negeri Habasyah. Diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, saat kami singgah di negeri Habasyah, kami bertetangga dengan seorang pelindung terbaik, yaitu Raja Najasyi. Ia memberi jaminan keamanan atas agama kami, dan kami beribadah kepada Allah tanpa diganggu ataupun disakiti. Saat kaum Quraisy mendengar hal itu, mereka menyusun rencana untuk mengirim hadiah kepada Raja Najasyi. Mereka akhirnya mengumpulkan banyak kulit yang telah disamak. Kemudian mereka kirimkan bersama Abdullah bin Rabi'ah Al-Makhzumi dan Amr bin Al-As. Keduanya berkata, paduka raja, para pemuda bodoh yang telah meninggalkan agama nenek moyang kami ini pindah ke negerimu. Mereka meminta Raja Najasyi untuk menyerahkan kaum muslimin kepada mereka, namun Raja Najasyi enggan memenuhi permintaan mereka. Kisahnya panjang jamaah sekalian. Yang intinya Ummu Salamah termasuk di antara saksi yang menyaksikan hal tersebut. Jadi Ummu Salamah itu hijrah ke negeri Habasyah, Afrika. Dia mengatakan sekarang itu negara Ethiopia. Ya, negara Ethiopia. Nah, saat itu Habasyah, negeri Habasyah dipimpin oleh seorang raja Najasyi, raja yang adil, yang baik hati, tapi beragama Nasrani. Saat itu beragama Nasrani. Nah, kemudian datang dua utusan Quraisy ini untuk menghasut raja itu agar memulangkan para, yaitu sahabat yang hijrah. Para sahabat yang hijrah. Namun ternyata raja itu enggan untuk membiarkan kaum muslimin yang sudah hidup tenang di negerinya untuk dibawa pulang oleh dua perwakilan Quraisy ini. Nah, seperti itu. Dan pada akhirnya Raja Najasyi pun diberitakan masuk Islam. Ya, meskipun dia tidak menampakkan keislamannya. Di antara dalil yang menunjukkan akan hal ini, Rasulullah SAW pernah salat gaib untuk Raja An-Najasyi. Ya, karena di sana dia tidak ada yang mensolati. Dan Nabi telah mensifati Raja Najasyi itu dengan rajulun salihun, telah meninggal dunia seorang laki-laki yang saleh. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Jadi Ummu Salamah pernah hijrah kemana? Ke Habasyah. Kemudian Ummu Salamah pun juga pernah hijrah ke kota Madinah. Dan di antara kisah yang sangat menarik, kalau bisa kita katakan di antara kisah romantis yang pernah ada. Mari kita bacakan. Diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, begitu sudah bertekad bulat untuk berhijrah, Abu Salamah mempersiapkan unta dan menaikkanku bersama anakku Salamah bin Abi Salamah. Ya. Jadi Ummu Salamah ini punya anak namanya Salamah. Tadi kita sebutkan nama aslinya Hindun. Sedangkan Abu Salamah itu nama aslinya Huzaifah. Nah, karena punya anak yang bernama Salamah, maka anak ini biasa dijadikan kunyah, panggilan untuk ayah ibunya. Ummu Salamah, ibunya Salamah. Abu Salamah, ayahnya Salamah. Jadi benar-benar real mereka berdua, pasangan ini punya anak yang bernama Salamah. Taib. Jadi Abu Salamah, Ummu Salamah dan putranya itu bersiap-siap untuk berangkat ke kota Madinah. Setelah itu Abu Salamah berlalu menggiring unta. Namun saat sejumlah orang dari Bani Al-Mughirah
Bani Al-Mughirah itu adalah keluarga besarnya Ummu Salamah. Ya. Jadi ini melibatkan dua keluarga besar yang saling berseteru. Nah, sejumlah orang dari keluarganya Ummu Salamah melihat kami. Mereka menghampiri Abu Salamah. Mereka berkata, "Kau silahkan pergi. Adapun istrimu tetap di sini. Nah, kami tidak akan mengizinkan engkau membawa istrimu karena istrimu adalah termasuk keluarga besar kami." Jelas ya? Jadi Abu Salamah tidak diizinkan membawa istrinya Ummu Salamah atas dasar kekeluargaan. Jadi keluarga besarnya Ummu Salamah melarang putrinya atau salah satu anggota keluarganya untuk dibawa ke kota Madinah. Nah, mereka lantas meraih tali kekang unta dari tangan Abu Salamah dan membawaku. Jadi ceritanya kan Ummu Salamah sudah di atas unta yang geret Abu Salamah, dipegang talinya. Dicegatlah oleh keluarga besarnya Ummu Salamah lalu ditarik, diambil alih ya tali untanya. Jadi Abu Salamah sudah tidak memegang tali unta yang ditunggangi oleh istri dan anaknya. Nah, akhirnya dibawalah Ummu Salamah beserta putranya ke kampung halamannya. Jadi sudah kembali ke keluarganya. Abu Salamah mau nggak mau ya sudah, nggak mungkin dia tetap di sana karena sudah diizinkan untuk hijrah. Mau tidak mau Abu Salamah berhijrah sendirian ke kota Madinah. Sementara dia terpisah dengan istri dan anaknya. Nah, karena kejadian ini Bani Abdil Asad, nah keluarga besarnya Abu Salamah nggak terima, ya, tidak terima dengan perlakuan keluarga besar Ummu Salamah. Mereka amat tersinggung atas perlakuan terhadap salah seorang anggota keluarganya. Jadi seorang anggota keluarganya Abu Salamah dipisahkan dengan istri dan anaknya, nggak terima mereka. Mereka berkata, "Demi Allah kami tidak akan membiarkan anak kami bersamanya kalau mereka merebutnya secara paksa dari kawan kami." Apa maksudnya? Tadi Ummu Salamah itu mangku siapa? Salamah. Salamah ini secara garis keturunan ikut bapaknya. Paham ya? Jadi keluarga besar Abu Salamah ingin mengambil alih anaknya Abu Salamah dan Ummu Salamah untuk dipisahkan dari ibunya. Nah, Ummu Salamah lalu berkata, mereka mengambil anak Abu Salamah, ya anak saya juga, anaknya Ummu Salamah juga. Setelah berebut dengan Bani Al-Mughirah, akhirnya Abu Salamah, suamiku, hijrah ke Madinah seorang diri. Ya, jadi Abu Salamah ke Madinah, Ummu Salamah ke keluarga besarnya, dan Salamah putra mereka berdua ikut keluarga besar Abu Salamah. Jadi 3 anggota keluarga yang terpisahkan. Lalu Ummu Salamah berkata, "Aku pun dipisahkan antara anak dan suamiku. Setiap pagi aku pergi lalu duduk di tengah padang pasir dan hanya bisa menangis meratapi diri hingga sore hari." Ya, dia dipisahkan dari anak dan istrinya, anak dan suaminya. Akhirnya tiap hari nangis di depan di padang pasir lalu sore pulang. Hingga akhirnya seorang kerabat dari Bani Al-Mughirah, yaitu kerabatnya sendiri, melihat kondisiku, ia pun merasa iba. Ia kemudian berkata kepada keluarganya Bani Al-Mughirah, "Kenapa kalian tidak membiarkan wanita yang malang ini pergi nyusul suaminya? Kalian telah memisahkan suami dan anaknya, antara dia dan suaminya." Ya, suami, dia dan anaknya. Maka Ummu Salamah berkata, mereka kemudian berkata kepadaku, "Jika engkau mau, susullah suamimu." Ya, jadi akhirnya diizinkan. Dan ada yang mengatakan ini terjadi itu nggak disebutkan di sini ya, kurang lebih selama 2 tahun kalau nggak salah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau nggak salah 2 tahun. Jadi 2 tahun dia dipisahkan dari suaminya dan anaknya. Tiap pagi pergi ke padang pasir, nangis, sore kembali. Allahu a'lam bishawab.
Dia mengatakan selama itu. Nah, akhirnya ketika diizinkan, Ummu Salamah pun pergi menuju Bani Abdul Asad. Keluarga besarnya siapa? Ummu Salamah. Abu Salamah, untuk menyusul putranya. Untuk menyusul putranya. Siapa? Ya, Salamah itu. Akhirnya Bani Abdul Asad mengembalikan anakku. Tadi sudah tahu kalau ibunya itu datang dan ibunya mau nyusul suaminya, maka diizinkan oleh keluarga besar suaminya. Aku kemudian pergi menuju Madinah dengan menunggang unta bersama anakku yang aku gendong tanpa disertai siapapun. Jadi awalnya dia sendirian. Namun Ummu Salamah berkata setelah itu, baru setelah tiba di Tan'im. Ibu mungkin pernah tahu Tan'im ya. Tan'im itu adalah salah satu lokasi untuk ambil miqat. Ya. Salah satu lokasi yang ada di kota Mekah atau perbatasan kota Mekah untuk ambil miqat. Kalau ada orang yang masuk kota Mekah enggak niat umrah, lalu setelah itu dia kepikiran untuk umrah, maka dia bisa ambil miqatnya di Tan'im. Nah, seperti itu. Jadi masih dekat di mana? Di Mekah. Jadi belum jauh, masih dekat Mekah. Nah, ketika sampai di Tan'im, dia bertemu dengan Utsman bin Talhah dari Bani Abdiddar. Ya. Intinya dari kabilah lainnya. Utsman bertanya, engkau mau pergi kemana wahai putri Abi Umayyah? Aku berkata, aku hendak menemui suamiku di kota Madinah. Utsman bertanya, mengapa tidak ada yang mendampingimu? Ummu Salamah mengatakan, aku hanya didampingi Allah dan anakku ini. Jadi Ummu Salamah enggak takut karena sudah kangen berat dengan suaminya, dan karena ini juga apa? Lillahi ta'ala. Karena beliau sudah sebagai seorang muslimah, dan negeri Madinah adalah negerinya kaum muslimin, yang kaum muslimin diperintahkan untuk hijrah. Nah, Ummu Salamah pun berhijrah ke kota Madinah. Nah, kemudian setelah itu Utsman berkata, demi Allah engkau tidak patut pergi seorang diri. Ya, jadi intinya Utsman itu peduli. Ia kemudian meraih tali kekang unta dan pergi menuntunku. Demi Allah, belum pernah aku didampingi seorang laki-laki Arab pun yang lebih mulia darinya. Saat tiba di tempat peristirahatan, ia mendurumkan untaku dan ia menjauh. Setelah aku turun dari unta, ia meraih untaku, menurunkan seluruh barang-barangku, lalu ia ikatkan di sebuah pohon. Setelah itu ia menjauh ke pohon lain dan berbaring di bawah naungannya. Subhanallah. Apaan kepencet? Subhanallah ya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya kalau kita perhatikan ya, ini harusnya tidak terjadi ya. Harusnya tidak terjadi. Seorang wanita yang sudah menikah, seorang wanita yang masih punya suami, safar bersama non mahramnya, berduaan lagi. Dalam Islam ini dilarang. Tapi wallahu a'lam bishawab, karena kondisinya darurat, maka Allah Subhanahu wa taala pun mentakdirkan dia ketemu dengan seorang yang baik hatinya, Utsman, yaitu bin Talhah. Dan kalau kita perhatikan caranya membantu dan menolong Ummu Salamah itu sangat terhormat. Ya, jadi Ummu Salamah yang sudah di atas unta, kalau pas istirahat untanya itu didudukkan supaya Ummu Salamah dan anaknya bisa apa? Turun. Tapi setelah didudukkan, Utsman bin Talhah menjauh. Supaya apa? Tidak terlihat auratnya. Namanya orang turun dari kendaraan, ya biasanya ada yang tersingkap. Ya, enggak malah nungguin, tapi menjauh. Nah, setelah Ummu Salamah dan anaknya turun, maka dia pun menurunkan barang-barangnya. Siapa? Utsman tadi. Utsman bin Talhah menurunkan barang-barangnya.
dia butuh apa biar bisa ngambil. Setelah itu untanya diberdirikan lagi lalu digeret ditali di suatu tempat. Nah setelah itu Utsman bin Tolhah ini menjauh. Jadi tidak apa? Tidak bisa kita katakan tidak berdekatan ya, selama istirahat. Jadi ini seorang laki-laki yang mulia. Dan ini mengingatkan kita pada kisah yang lain yang pernah terjadi pula pada salah satu istri Nabi SAW. Dan ini sudah pernah kita sampaikan, Aisyah radhiyallahu anha. Ya, kisah Aisyah yang tertinggal dari rombongan lalu dia ditemukan oleh seorang sahabat yang bernama Sofwan bin Al-Mu'attal, yang akhirnya Aisyah dituduh berzina, selingkuh karena berdua-duaan, yaitu menjauh dari rombongan. Padahal Aisyah itu ketinggalan rombongan karena mencari kalung saudarinya. Karena kelamaan maka pasukan yang mengangkat yaitu sekedupnya Aisyah langsung berangkat. Karena Aisyah saat itu masih ringan, jadi Aisyah ada di dalam atau tidak nggak terlalu terasa. Dan ternyata Sofwan bin Al-Mu'attal menemukan istri Nabi ini lalu mengucapkan takbir. Tidak ada satu patah kata pun yang terucap dari mereka berdua, nggak ada dialog sama sekali. Nah itu pun Aisyah dituduh berzina. Nah ini, jadi Allah kalau melindungi seorang wanita sungguh luar biasa. Tapi kita jangan macam-macam. Kita bukan istri Nabi. Ya jangan kita nantang, nggak apa-apa saya pergi tanpa mahram, nanti Allah akan lindungi saya dengan laki-laki baik. Hati-hati. Ya laki-laki baik di hadapan kita bisa jadi dia jahat dan punya niat yang tidak baik. Laki-laki baik justru kalau ketemu dengan wanita muslimah yang taat nggak banyak bicara, nggak basa-basi, mau kemana dari mana, urusan apa. Lihat ini Aisyah dan Ummu Salamah tidak banyak bicara, tidak banyak berinteraksi dengan laki-laki asing. Bahkan kalaupun dilayani ya dilayani dengan menjaga jarak, ya menjaga kehormatannya. Lalu luar biasa. Nah, taib. Akhirnya setelah meneruskan perjalanan, Utsman menghampiri untaku. Ya, ia dekatkan ke arahku lalu ia menjauh dan berkata, "Silahkan naik." Jadi sama. Ketika mau berangkat, untanya didekatkan, dijadikan duduk, lalu Utsman menjauh, lalu Ummu Salamah disuruh naik. Setelah itu baru mendekat. Baru dituntun hingga di tempat peristirahan berikutnya. Terus seperti itu. Ya, jadi benar-benar menjaga kehormatan. Nah, setelah Utsman melihat perkampungan Bani Amr bin Auf, ia berkata, "Di desa itulah suamimu tinggal. Masuklah ke sana dengan berkah Allah." Utsman kemudian kembali lagi ke kota Mekah. Jadi Utsman ngantar sampai depan perkampungan suaminya di kota Madinah. Ummu Salamah berkata, "Aku tidak mengetahui satupun keluarga dalam Islam yang mendapatkan ujian seperti yang dihadapi keluarga Abu Salamah, dan aku belum pernah melihat seorang kawan yang lebih mulia daripada Utsman bin Tolhah." Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini kisah yang sangat romantis ya. Jadi seorang wanita dan putranya terpisah dari ayahnya. Ya, bahkan seorang wanita terpisah dari putranya yang masih kecil dan ayahnya. 3 anggota keluarga terpisahkan. Ya, dan ada yang menyebutkan sekali lagi dalam waktu yang cukup lama, 2 tahun. Ada yang mengatakan 2 tahun. Nah setelah itu mereka dipertemukan kembali. Dan qadarullah, gak lama setelah itu ternyata Abu Salamah meninggal dunia. Ini yang menjadikan Ummu Salamah sedihnya luar biasa, sehingga sempat dia itu tidak menerima pinangan dari laki-laki manapun, karena dia merasa tidak ada yang lebih baik dari suaminya, yaitu Abu Salamah. Ya, jadi Ummu Salamah itu sampai-sampai tidak bersedia dinikahi oleh siapapun. Dan insyaallah akan kita sampaikan kisahnya pada kesempatan berikutnya, yang juga melatar belakangi
pernikahan Ummu Salamah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib masyarakat muslimin, para jamaah sekalian, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, mungkin kita cukupkan sekian kajian kita di sore hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kisahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Ummu Salamah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sampai sini barangkali ada yang ditanyakan, monggo silahkan. Bagi ibu sekalian, ada yang ditanyakan? Dari majelis Zoom tidak ada ini. Bagaimana, tidak ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, mungkin kita cukupkan sekian ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.